Udahlah, itu saja. Oh ya, udah mulai. Oke. Kamu jam 8 mau ngapain ya? Aku besok kan mau pulang kampung. Ada barang yang belum aku ambil, ada orang nitip gitu kan. Soalnya tadi juga pulang dari Aulian agak sore sih, jadi belum sempat ngambil. Oh, lembur ya di Aulian ya? Ya, iya jam 8 atau jam 9 lah, setengah 9. Insya Allah masih buka nanti. Oke, ini langsung aku mulai aja atau gimana, Pak? Kita tungguin lagi ya. Oh, masih ada yang ditunggu? Iya kan banyak sebenarnya. Oh iya udah, nggak apa kalau mau ditunggu nggak apa, aku sambil nyiapin contoh juga sih. Ada yang mau tak siapin contohnya? Oke. Oh ya udah, siapin dulu aja. Soalnya ini di Siplah ini ada yang baru. Oh gitu. Bu Neng udah masuk. Udah berdelapan nih. Udah mau mulai apa belum? Nunggu Elias nyiapin bahannya aja, gitu udah. Ya, lanjut aja. Tunggu dulu, muka dulu dengerin. Panggil. Mama aja. Mama aja panggil. Kalau udah mau dimulai bilang aja Mbak ya. Kalau udah siap dimulai. Udah berapa ini orang 7? Masih ada yang mau masuk nggak sih? Assalamualaikum. Dia hilang. Itu apa, Bu? Doan deh, Ai pakai akunnya bocah.
Bu? Kapan lagi? Ibu lagi sibuk. Ya udahlah, dimulai aja yuk. Biar nggak kemalaman. Bidang warna, Bu. Warna mana ada? Warna. Warna Tante Widya. Orang Om L itu. Tante Widya. Mana Om L-nya? Sampai 3 kali. Ya kan ininya. Nah, kita Bawalah Kak. Oh, Bawa ke depan. ada wadahnya enggak, Bu? Enggak ada. Bisa dimulai sekarang, Mbak? Monggo, monggo. Boleh ya, mulai aja. Aku lagi diemin anakku dulu ya. Oh iya, Mbak. Aku mulai, Mbak ya. Nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang udah diberikan kepada saya untuk Mbak-mbak di sini. Mungkin kita sharing ya, kita sharing bareng tentang cara upload massal di Siplah dan di Shopee sesuai materi kita hari ini. Perkenalkan, nama saya Elias, saya salah satu tim dari Aulian Kreasi dan sudah pernah dulu kemarin waktu itu sudah pernah upload massal di Shopee dan di Siplah, jadi di sini kita bisa sharing bareng. Langsung aku nyoba share screen dulu. Share screenku muncul nggak, Mbak? Muncul. Muncul ya. Oke. Mungkin kita langsung aja ya. Karena waktunya juga nanti aku nggak bisa lama-lama karena mau pergi dulu. Jadi ini sudah kelihatan kita kalau mau upload di Siplah. Nah, untuk awal kita kan harus punya akun. Kalau untuk buat akun, aku kurang paham ya. Nanti mungkin bisa tanya kalau yang emang belum punya akun nanti bisa tanya ke Mbak Mutia mungkin yang pernah bikin, dan kalau emang Mbak-mbak semua udah punya ya kita langsung praktekin aja. Di sini untuk pertama kita di menu dashboard. Di sini ada menu untuk tambahkan produk ya, tambahkan banyak produk. Ini kalau untuk satuan, kalau kita mau tambah produk banyak ini di sini. Sini nanti kita akan dapat template. Karena kita pilih dulu salah satu barangnya, yaitu jenisnya barang, terus alat peraga sekolah. Dan sekarang emang ini sistem baru ya. Kalau waktu itu sih kita langsung dapat formnya. Nah sekarang karena sistem baru, ini lebih rinci, lebih banyak rinciannya. Nah kita langsung pilih aja, bisa ke alat peraga sekolah lainnya. Ini baru kita nanti bisa unduh file template-nya, yaitu dalam bentuk Excel. Dalam bentuk Excel, ini tadi aku udah download ya. Nanti kalau mau download tinggal diklik aja. Tadi aku udah download. Nah setelah itu baru kita masuk ke file Excel-nya. Nah,
Ini tampilan Excel-nya. Ini aku tadi udah bikin contoh tiga aja. Nah, sebelumnya ini ada petunjuk untuk apa aja yang harus kita isi. Nah, di sini adalah kebanyakan adalah kolom wajib. Berarti yang ini harus wajib kita isi gitu kan. Kalau untuk yang kolom opsional ini nggak perlu kita isi nggak apa-apa. Tapi kalau emang bisa diisi ini sebagai kode biasanya. Apa? Dan ketentuan lagi yang sering banget terkendala waktu itu juga aku adalah di sini nih, yang penting. Salah satunya produk yang ditambahkan harus dalam kategori produk yang sama. Biasanya kan tadi kita milih dalam kategori APE ya. Berarti kita harus fokus ke alat peraga semua. Biasanya kalau mau upload nanti ATK itu nggak bisa bareng. Jadi harus beda upload masalahnya. Jadi kalau ini untuk kategori APE ya udah kita satu Excel bisa untuk kategori APE. Soalnya produk yang dapat ditambahkan sekaligus maksimal 150 produk. Nah, mohon tidak menambah atau mengurangi kolom di sini. Nah, ini udah ada template-nya, nanti kita tinggal isi saja dan nggak boleh ngubah apa-apa yang ada di sini. Selanjutnya yaitu 4 adalah format file foto harus JPG, JPEG atau PNG. Dan maksimal 1 MB. Nah, di sini juga banyak terjadi kesalahan. Waktu itu juga ada yang pernah sharing ke aku. Nah, maksimal 1 MB. Jadi nggak boleh lebih dari 1 MB per fotonya, per foto. Nah, untuk penulisan nama file foto produk harus lengkap dengan ekstensi. Nah, nanti kita langsung praktekkan ekstensinya JPG, JPEG atau PNG. Nah, dan untuk ukuran foto minimal adalah 700 kali 700. Jadi emang harus foto persegi, Mbak ya. Kalau bisa fotonya persegi dan minimal 700 kali 700 pixel. Nah, enaknya kalau emang udah punya Canva, ini bisa kita setting. Enaknya biasanya aku makanya 1080 kali 1080. Jadi itu udah kalau Canva udah misalnya udah pasti gitu. Waktu itu aku pernah ngedit di Corel. Jadi walaupun kita udah settingnya 1:1 ya, 10 kali 80 kali 1080, biasanya dia waktu diekspor dia nggak sesuai, beda 0,1 aja itu udah nggak bisa diupload di si pelahnya. Jadi lebih enak kalau emang punya akun Canva, kita ngeditnya di Canva aja lebih enak. Karena itu udah ketika diekspor langsung pasti nggak berubah. Selanjutnya di sini langkah kedua kita harus siapkan filenya, file fotonya. Nih, di sini aku udah bikin folder contoh. Di sini aku udah file contoh, kita bikin contohnya 3 aja ya, 3. Nah, di sini aku udah namanya biar bisa urut. Jadi nanti Mbak mungkin punya format nama sendiri ya, biar enak biar enak menghafalnya atau gimana, biar urut juga kita enak masukinnya. Jadi ini emang aku udah kalau di Aulian udah ada kodenya. Jadi AKS itu Aulian Store kalau untuk main API kan. Nanti Mbak bisa pakai kode lain dan kode urut nomor ini supaya bisa urut nanti masuk ke data Excel-nya juga enak, kita bisa urut A sampai Z misalkan atau 1 sampai berapa bisa urut gitu. Jadi filenya nggak menjanjah atau nggak ganti. Nah, di sini juga perlu diperhatikan adalah formatnya. Ini kan kelihatan ya, item tipe yaitu PNG. Jadi kalau emang kita mau upload satu Excel nih, satu foto semua itu harus sama. Nggak boleh beda-beda, ada yang nanti ini PNG, ada yang JPG, ada yang JPEG. Nah, jadi kalau emang kita mau upload satu Excel, upload massal harus sama semuanya. Tapi kalau emang beda Excel nanti boleh bisa beda. Kalau untuk satu Excel ini kan kita satu Excel ya. Jadi harus sama semua PNG. Dan maksimal adalah 1 MB. Nah, ini aku size-nya adalah 501 KB. Jadi masih bisa ya. Dan untuk dimensinya ya ini tadi yang dimaksudkan 700 kali 700. Nah, ini aku pakai yang format 1080 kali 1080. Oke, untuk kalau kita udah siapkan fotonya, langsung kita masuk ke Excel-nya. Suaraku jelas ya, Mbak ya? Jelas kan ya di sana? Iya, jelas, yes. Oke, nah, sekarang kita masuk ke Excel-nya. Itu ada kolom pertama itu nama produk. Nah, ini kenapa aku kasih nama
nama mainannya, terus nama ini template. Karena kan biasanya kalau di marketplace itu kan kita nggak hanya mengetik langsung ke nama ininya ya, nama produk. Kadang juga cuma nulis mainan edukasi baru muncul semuanya. Nah, ini untuk mancing supaya nanti ketika orang ngetiknya mainan kayu atau mainan edukasi, produk kita tuh bisa muncul gitu kan, masih direkomendasikan sama marketplace-nya. Jadi itu bisa ditaruh di belakang. Nah, contohnya juga tiganya tak buat kayak gitu semua, nama produknya di depan, baru belakangnya bashing ini kita mau kasih kata kunci apa gitu. Terus penerbit atau merek ini juga pilihan opsional kalau nggak salah. Oh, wajib. Jadi ini adalah bisa nama toko kita atau nama apa yang kita mau bikin merek apa nih, ya. Terus ke jumlahnya di sini soalnya udah paham ya insya Allah dengan judulnya, jumlah stoknya berapa, harganya. Nah, di harga Siplah ini dia belum dikenakan pajak yang kita masukkan. Jadi kan kalau di Siplah kan biasanya ada pajak tuh. Kalau emang kita kategori yang ada pajak itu 10%. Jadi kalau emang kita nanti dikenakan pajak di Siplahnya dan hasil akhirnya mau biasanya harganya 15.000 ya. Harga di Siplahnya 15.000 berarti di sininya kita dikurangin gitu harganya. Oh, dikurangi pajak ya. Ya, dikurangin dengan jumlah pajaknya 10%. Karena nanti kalau misalnya kita di sini ngisinya 15.000, jadi di situnya nanti di Siplahnya dia koma gitu kan, nggak pas. Jadi nanti bisa diisi kanan. Ini tadi aku belum sempat ngitung ya. Ini yang contoh yang aku ini di template lama. Nah, misalnya aku pakai harga ini aja lah, ini contoh harganya. Ini yang udah dikurangin pajak. Nah, ini barang kena pajak iya atau tidak? Kalau emang iya, kalau emang nanti barangnya nggak dikenakan pajak, ini langsung diisi harga realnya berapa yang mau tampil di Siplahnya. Gitu. Di sini berat, dimensi, ini juga wajib diisi. Nah, tapi kalau waktu itu sih aku di Siplah itu sistemnya nggak otomatis sih. Kita untuk ngirim tetap kita hitung sendiri. Jadi ini pun kita isi satu tetap sama aja sih. Yang penting kan bisa upload. Waktu itu aku tak isi itu karena kita belum punya beberapa yang belum ada database-nya, aku isi satu. Tapi kalau emang udah ada database-nya lengkap, enak langsung diisikan aja. Juga nanti kalau kita ngirim tetap kita ngitungnya manual, kita sendiri yang ngitung bukan sistemnya. Terus kondisi baru, garansi iya atau tidak. Nah, ini ada juga deskripsi sesuai ini. Nah, deskripsi kita bisa isi memanjang. Nah, kalau di Siplah kita masih bisa mencantumkan nomor HP ini. Nomor HP ini bisa. Tapi kalau nanti di Shopee itu udah nggak bisa. Nanti kalau di Siplah dia nggak ada aturan khusus. Masih bisa kalau mau mencantumkan nomor HP ataupun alamat itu ya. Tapi kalau di Shopee nanti kita tes, kita nggak bisa udahan. Nah, untuk minimal pemesanan bisa diisi sesuai berapa. Jasa kurir, nah ini yang terbaru, ini menu-menu baru ya. Setelah ini menu baru semua. Mulai bulan ini, kalau nggak salah ini baru ada. Bulan kemarin belum ada menu ini. Jasa pengiriman ini bisa kita tulis jasa kurir atau jasa atau kirim sendiri. Nah, waktu pengiriman berapa? 3 hari ini nanti sesuai tokonya Mbak mau isinya berapa ya. Jaminan pengiriman 2 hari, keterlambatan misalnya. Pre-order mau diisi ya atau tidak, ada pilihannya. Kalau emang stoknya barang diisi tidak aja, karena stoknya kan ada. Nah, waktu proses nih, biasanya untuk packing dan segala macam, 2 hari misalnya. Produk dalam negeri ya atau tidak, produk UMKM ya. Nah, ini kode ini KBB
KBKI ini aku juga kurang paham sih ini kode apa. Tapi ini statusnya dia opsional. Jadi nggak kita isi pun nggak apa-apa. Statusnya opsional. Diisi dengan kode klasifikasi baku. Misalnya kalau emang Mbak punya kode unik ya untuk suatu produk itu bisa diisikan di situnya. Di kode KBBI. Nah, ini juga yang perlu kita perhatikan di ini penting nih nama image-nya ya. Ini harus kita samakan dengan nama file foto kita. Ini. Misalnya ini enaknya sih biasanya aku copy aja sih file ini baru aku masukkan ke Excel-nya. Kalau ini kan tadi udah ya yang foto 1, nah foto 2 sekarang aku coba masukin di sini. Nah, terus ditambahkan ekstensinya tadi PNG atau JPG. Ini harus ditambahkan wajib karena untuk membaca ya PNG. Untuk foto 3 kita copy juga bisa. .png. Nah, ini untuk di ininya jangan ada spasi ya. Rainbow langsung titik, jangan ada spasi karena nanti kalau ada spasi dia jadinya error, nggak bisa kebaca. Nah udah di stop sampai sini. Kalau emang nanti mau diisi 2 foto misalnya ya, satu produk itu 2 foto, nah ditambahkan di image 2 di sininya. Tapi karena ini aku cuma 1 foto aja jadi cuma di image 1. Nah misalnya nanti kalau satu produk tuh ada banyak foto nih, 3 atau 4 foto diisi semua di sini. Isinya sama kayak ini, cuma harus beda kan, per foto kan beda filenya, tinggal ditambahkan aja nama filenya apa nanti. Nah kalau untuk keterangan gagal dikosongin aja karena nanti ditulis otomatis sama ininya kalau memang kita ada kegagalan. Ini sebenarnya udah selesai, kita coba langsung kita upload aja. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak Mbak? Wah, baru join, maaf. Oh ya nggak apa-apa Mbak. Untuk di sini di Excel ada yang ingin ditanyakan? Itu nanya yang tadi yang di soal isian yang terkait pajak. Oh ya pajak. Nah itu kan kalau misalnya untuk memilih misalnya dia barang kena pajak atau enggak itu berarti tergantung ke status toko kita kan ya, maksudnya toko kita itu sudah sebagai pemungut pajak atau belum gitu kan ya? Iya benar, sesuai toko kita. Kalau toko kita udah punya badan hukum dan udah PKP atau perusahaan kena pajak, ya diisikan. Kalau memang belum nggak apa nggak diisi. Nanti itu ya, berarti pajak dibebankan ke sekolah masing-masing. Pembeli gitu. Oke. Ya, Nah, soalnya kan pembeli. Tokonya sudah berbadan hukum tapi kan belum PKP. Berarti tetap nanti kolom harga kita harga asli yang dari kita aja, berarti kan nggak usah pusing-pusing mikir berapa harga sebelum pajak dan setelah pajaknya ya. Iya, benar. Jadi di sini tapi tinggal dipilih tidak kena pajak gitu ya. Oke. Mungkin kita bisa ambil sampel juga ya. Aku juga belum nyoba ini. Kalau yang satu produk ini nggak kena pajak, kita contoh aja. Satu produk ini nggak kena pajak. Langsung kita save. Kita kalau mau upload kita harus di logout dulu, keluar dulu. Ini langsung aku masuk ke Zip-nya lagi. Di sini ada menu uploadnya. Oh ya tadi untuk fotonya belum kita jadikan ini ya. Nah, foto ini harus kita jadikan ke zip. Klik kanan. Add to archive. Kita pilih ke bentuk zip. Nah, jadi nanti ini yang kita upload ke zip lah. Nah, biasanya sih aku tambahin .zip sih, nanti langsung upload. Nah, di sini ada langsung ke poin 4, unggah file dan foto produk. Nah, ini file Excel-nya.
Bingung El, lupa nyimpennya. Banyakan file. Nah, ini santap. Ih, gue baru ngeliat filenya banyak juga ya. Banyak. Nah, ini baru Rapi. Ih, pilih foto produknya. Nah, ini tadi yang udah kita jadikan zip. Nah, langsung diklik proses. Lihat nih berhasil nggak nih? Kadang, nah proses penambahan produk telah berhasil. Nah, di sini udah ada langsung 3 ini. Nah, ini tadi yang kita ini ya 3 produk teratas yang udah kita tambahkan. Ini kan puzzle tadi kita nggak kenakan pajak, jadi ini langsung otomatis 15.000. Nah, terus ini lampu lalin tadi yang kena pajak 40.000 sama ini rumah angka. Nah, terkadang perhitungan di Excel sama di Siplah kayak gini. Ini yang perlu kita edit manual kalau aku. Ini kan 209,99 kan kayak nggak bagus kan nilainya. Biasanya aku edit manual. Karena emang itu 0, itu agak susah di Excel kan. Dia nggak membacanya beda ini. Misalnya sini aku tambahin 1. 10. Tapi kalau untuk ini emang kayaknya tetap kena 1 ini. Nah, ini nggak apa, beda ini nanti karena kan kalau kita proses pemesanan itu ada namanya nego. Jadi kita bisa nego. Ini karena emang ini nggak bisa dibikin bulat ini. Tadi kan 0,99. Jadi enak kita lebihin 1 nggak apa-apa. Nah, nanti kita bisa nego ketika kita ada order, kita nego di 210.000 gitu kan bisa. Nah, itu nggak semua produk. Kadang ada yang dia 0,99 gitu. Itu yang harus kita edit. Dan itu aku emang belum nemu sih cara ngatasinnya di Excel itu kayak mana gitu kan. Biasanya aku masih edit manual. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan tentang upload di Siplahnya? itu yang sampel itu jangan lupa nanti dihapus ya El, harganya terlalu murah itu. El. Iya. Ini langsung aku hapus aja lah ini. Nanti aja ding. Nah, ini sampelnya ini. Ini tadi nama-namanya kan kalau ada yang ingin ditanyakan terkait yang Siplah? Kalau nggak ada kita lanjut ke yang Shopee. Berarti sampai sini nih udah tampil ya berarti ya? Udah Mbak, udah tampil sampai sini. Nah, nanti kadang ada yang ngalamin gagal ya, kegagalan. Cara praktikinnya kayak mana ya? Coba nanti Ini ya dari misalnya kita upload 10 terus yang berhasil tuh cuma 7, 3 gagal gitu bisa. Ya? Suaranya kecil banget Mbak, nggak jelas. Kecil banget suaranya. Ini Masih kecil Mbak. Oh, sudah full ini. Tapi masih dengar Mbak? Ya tadi gimana bertanyanya? Kalau ini apa yang gagal itu misalnya upload 10 misalnya kan upload masalahnya 10 produk terus nanti ada yang 7 bisa misalnya ya 3 gagal gitu kan ya. Iya, ya. Nah, itu kalau gagal kita upload sendiri lagi aja berarti ya. Kalau gagal itu satu file Mbak. Jadi misalnya ada satu yang gagal tuh, semuanya nggak bisa upload. Jadi kita harus perbaiki dulu, nanti upload ulang lagi sama gitu. Misalnya coba ini ya, ini kita buat gagal. Ini misalnya yang barang kena pajak ini kan wajib nih tadi ya. Petunjuknya wajib kan ya barang kena pajak atau enggak. Nah, ini kita sampel aja contohin. Ini kita hapus, kita upload ulang. Tambah banyak produk.
langsung kita proses ya, Mbak. Nah, ini ada notifnya gagal gini. Jadi kalau emang satu gagal, semuanya nggak bisa upload. Nah, di sini dikasih tahu di mana gagalnya, jadi kita bisa unduh filenya. Kita unduh file Excel kita tadi gitu. Oh, kita lihat pas bagian mananya yang gagal gitu. Nah, nanti dia ada keterangannya di sini. Paling belakang, nah ini. Nah, nama produk sudah terdaftar gitu kan. Ini karena tadi aku namanya double ya. Jadi nanti ketika gagal, semuanya gagal dan di sini ada bagian mana sih yang gagal, jadi ketahuan. Tinggal kita perbaiki gitu. Kadang kalau misalnya kan ini barang kena pajak atau tidak ini harusnya kena ada peringatan nih, tapi kadang dia cuma satu aja yang jadi peringatan. Yang lain enggak kena gitu. Jadi kita bisa ngebaca oh salah kita di mana gitu dari sini halaman keterangan gagal. Nah, nanti kalau udah diperbaiki kita upload ulang seperti biasa. Karena yang tadi nggak upload gitu. Berarti nggak ini ya, mencari kesalahannya tuh gampang berarti ya, nggak yang kita harus nyari-nyari lagi gimana? Enggak, gampang Mbak, karena emang udah ada di situ nanti salahnya di mana gitu. Kakak. Udah jelas semua yang diisi lah Mbak, yang di sini? Sampai sini udah sih. Udah ya, yang lain teman-teman Mbak, teman-teman Mbak. Aku bingung manggilnya kayak mana nih, Mbak atau apa manggilnya? Apa ibu-ibu? Mbak. Soalnya Mbak udah punya anak semua kayaknya ya. Jadinya ibu kayak pantasnya, ibu. Jangan ditua-tuain ngapa, El? Oh iya. Udah Mbak aja lah dia. Jangan so ibu, El. Biar kelihatan muda ya, masih sama-sama muda. Kayaknya untuk di Shopee, untuk yang di Siplah udah beres ya, udah selesai. Ya sebenarnya itu sih yang banyak terjadi kesalahan itu. Yang pertama adalah di foto. Kadang nama file foto sama nama yang kita tulis di Excel-nya nggak sama. Itu yang jadi kesalahan sering pertama yang aku alami. Nah, terus kadang ini PNG atau JPG-nya ini kita salah gitu kan. Harus sesuai PNG atau JPG-nya. Sama ukuran foto. Nah, ukuran foto juga berpengaruh. Kalau lebih dari 1 MB dia gagal semua. Jadi, mungkin cukup ya untuk yang di Shopee, yang untuk di Siplah ini. Nanti kalau emang ada yang bingung bisa chat ke aku ya. Kalau emang di luar mau dan mengalami bingungnya nggak apa, aku open sharing nanti nggak apa. Jangan open sharing aja, El. Langsung Apa? jualan dong. Yang mau dibantuin sini aku bantuin gitu. Boleh. Kalau aku pas lagi nggak sibuk nanti aku bantu. Lumayan kan tambah jajan gitu kan ya. Honornya tapi dihitung. Boleh kalau emang di luar nanti Mbak bingung, aku siap kok, siap ngebantuin kok, siap ngebantuin. Akunnya belum ada kok kalau Siplah. Nah itu kalau untuk buat akun aku belum pernah sih, belum belajar itu Mbak. Aku belum, kemarin soalnya udah langsung ada itu. Kalau untuk buat akunnya aku belum pernah nyoba ini. Nah, Iya, lu kerjanya bikin akun yang upload lu ya. iya, aku bikin akun nggak diajarin. Itu kayaknya emang apa ya? Rahasia perusahaan ya cara bikinnya. Nah, ini kalau ke Shopee ya, kita harus punya akun Shopee Seller Center. Udah Mbak udah punya belum Mbak pada akun Shopee Seller Center-nya? Nah, ini kan kalau di toko Alien udah lumayan banyak. Nah, kalau kita mau upload massal, sama nanti kita juga lewat Excel. Nah, kita harus unduh dulu, unduh file Excel-nya. Berarti ini harus di laptop ya? Iya Mbak, Harus harus di laptop. Kalau untuk massal karena susah kalau ngedit di Excel
Aku belum pernah sih, tapi kan kalau ada sih aplikasi di HP untuk Excel, kayaknya sih bisa juga untuk ngedit Excelnya. Cuma mumet aja sih kan kecil. Iya, muat kecil banget. Soalnya nanti dia lebih panjang lagi, lebih banyak ininya. Nah, langsung ke gini ke produk saya. Produk saya. Nah, di sini ada di sini pilihannya. Masalah upload. Nah, di sini ada template dasar atau template kategori. Jadi kategori ini kalau barangnya udah bener-bener spesifik ya. Karena di Shopee ini dia lebih spesifik banget ya. Dijabari satu-satu. Di bagian fashion aja nanti ada fashion muslim, jilbab, ada tas, itu banyak kategorinya. Karena kita kan banyak, nanti kan ada mainan kayu, misalnya ada puzzle, ada mobil kan. Ya, Jadi kategorinya beda-beda loh, Yas. Kan halo, ada mainan kecil banget suaranya, Mbak. Oh gitu. Aduh, Ah. padahal ini sudah full. Udah full ya. Suara lu Mbak, Mak, kecil banget nggak Oh, kedengeran kecil gue. banget. Makanya tadi aku nggak dengar kalau pas jelasin. Ya Mbak, gimana tadi? Kan ininya apa? Kategorinya tuh banyak kan. Kalau untuk mainan aja tuh macam-macam gitu. Nah, kalau karena banyak macam-macam, jadi kita pilih yang template ini aja, Mbak, dasar. Di situ juga nanti kita disuruh input kok, suruh input kategorinya apa gitu. Lebih enak kita pakai template dasar. Langsung kita download. Di sini emang agak lama tadi aku nyoba download, tapi aku tadi udah nge-download kok. Aku cancel aja. Ini agak lama entah sinyal aku atau apa ya. Agak susah downloadnya. Tapi tadi aku udah download. Nah. Ini. Misalnya kita bikin contoh. Nah, ini misalnya template Shopee-nya. Ini aku belum nyiapin sih. Nah, ini template Shopee awal ya. Ini tapi memang lebih banyak template-nya, lebih rumit ya. Lebih panjang kategori. Yang di sini kan ada nih kategori. Nah, kategori ini kita bisa ngelihat di sini nih. Ada pilihannya. Kategorinya jadi banyak banget. Kita nyoba yang mainan anak. Ada ya? Mainan aja, El. Mainan. Nah, ini mainan aja kita banyak banget nih. Dia masuknya di kategori ibu dan bayi. Ada mainan nih, ada mainan balok, mainan peran, mainan kendaraan. Kan banyak sih nih. Ada puzzle juga ada nih. Puzzle di mana ya puzzle? Ada kok puzzle. Anak laki-laki. Jadi ini nanti kita ambil kodenya. Kalau kodenya ini kita copy aja kodenya di template. Nah, ini juga ada panduan sih. Kita mungkin belajar dari panduan aja ya. Oh, ini contoh uploadnya ini. Ini kategorinya kita pilih tadi di sini. Terus ke kalau nggak aku ambil contoh dari yang udah pernah aku upload aja ya. Biar enak mainan anak gitu. Ini Shopee yang ini nyampe loh orang beli ke Kalimantan. Keren nggak? Harganya mahal lagi. Ada yang beli, Mbak, di Kalimantan? Kemarin kan kirim ke Medan, ke Kalimantan, Sulawesi di Shopee ini. Karena keywordnya udah oke. Ini kayaknya belum berubah sih untuk masalah uploadnya. Nah, ini
kode, jadi aku pakai yang balok. Apa ini? Nah, ini juga kita harus pakai keyword ya. Mainan anak edukasi nih. Aku awalnya semuanya. Untuk mainannya aku ditaruh di nomor 2 nama spesifiknya. Nah, ini terserah Mbak sih, Mbak semua kayak mana sih yang enak gitu kan. Di sini aku banyak ini. Awal mainan edukasi jadi keyword, mainan anak, mainan kayu, sama ini toko, nama tokonya Olympic Store. Nah, ini dia maksimal 100 karakter. Kita bisa ngisi sampai 100 karakter. Nah, kalau lebih nanti dia gagal. Ada keterangannya. Nah, kalau yang di Siplah tadi, aku lupa nerangin, di Siplah tadi cuma 70. Maksimal karakternya 70. Nah, kalau di Shopee ini dia bisa sampai 100 di Shopee. Nah, ini kodenya, kode foto biasanya ini opsional, jadi nggak diisi juga nggak apa. Jadi karena aku biar enak, ini aku kodein. Karena di Aulian emang udah ada kodenya ya. Bentar, dari tadi HP ku bunyi Mbak, bentar ya, aku lihat HP. Ada WA nggak? Ini lanjut Pak ya. Nah ini juga produk berbahaya atau enggak? Ini enggak aku isi. Ini sebenarnya opsional ya. Jadi kita isi aja karena itu emang kan enggak berbahaya. No. Oh ya no. Ini yang enggak wajib ini enggak perlu kita isi juga, enggak apa-apa. Kode variasi ini kalau gini, kalau satu foto itu satu produk kita mau banyak foto ya, bisa di slash. Nah ini harus di sini. Variasi 1, variasi 2 gitu kan harus diisi. Misalnya kan juga ada tuh pilihan. Kalau puzzle, kadang kan puzzle banyak nih. Puzzle apa itu dipilih variasi di sini, ini harus diisi. Makanya dia wajib opsional. Nah, ini deskripsinya. Nah, ini deskripsi Shopee ini dia agak sensitif nih di Shopee ini. Di Shopee dia nggak bisa nyantumin alamat, nomor HP itu nggak bisa. Kalau ketahuan sekali aja dia langsung kena banned, nggak bisa upload. Jadi emang harus diperhatikan benar, nggak bisa ngupload ada nomor HP ataupun alamat Kontak kita nggak bisa. Kontak ada tulisan, misalnya ada tulisan Facebook atau IG ya, itu juga nggak bisa langsung kena banned. Ada tulisan kata Facebook atau IG itu kayak di detect kita alasannya nggak boleh itu karena takutnya nanti ada transaksi di luar Shopee dan Shopee nggak bertanggung jawab kan. Jadi untuk meminimalisir itu diketat emang di Shopee biar nggak ada transaksi di luar. Hasil pas upload langsung kena penalti 4 ya. Ya itu dulu aku karena masih coba-coba ya. Jadi akun Shopee ini udah kena 4 penalti. Udah nggak bisa dapat gratis ongkir. Nah di sini harga. Nah, di sini harga kalau dia sih nggak ada potongan sih, nggak ada pajak kayaknya, nggak ada aturan untuk pajak atau enggak. Itu di luar Shopee kalau memang pajak. Jadi kita langsung isi harga real aja. Dan ini stoknya berapa? Kode variasi dan ini foto sampul. Nah, foto sampul ini aku juga sih nggak begitu paham ya. Foto sampul ini bisa dipilih kalau kita mau ngedirect dari foto di lain gitu kan. Kalau ini aku ngedirectnya dari foto yang di Siplah tadi. Ini, tapi juga nanti kita harus tetap upload otomatis manual. Tapi ini kan wajib. Foto sampul harus diisi wajib ya, dia berbentuk link ya. Jadi aku kasih link Siplah aja dan dia aman, nggak bermasalah. Nah, ini yang lain juga foto opsional kayak kalau misalnya ada slash, ada foto banyak dia satu filenya. Bedanya teman lain lagi makan.
Nah, ini berat, ini juga dimensi ini wajib, ini panjang, lebar, kali tinggi ini wajib juga sama. Nah, ini adalah jasa kurir kita. Jasa kurir apa aja yang kita gunakan. Nah, di sini kita dapat dari ini, kita yang ngisi. Kita ngisinya nanti di akun Shopee-nya. Mana ya, di akun Shopee itu ada pilihan jasa kirim, pokoknya settingan. Nama-nama ini akan muncul sesuai apa yang kita isikan di akun kita. Di akun Shopee-nya. Aku lupa di mana ya. Di bawah kayaknya jasa pengiriman. Akun ya? Coba. Kayaknya sih di akun. Verifikasi. Di atas DL. Apa? Tunggu. Atas lagi. Keuangan. Atas lagi. Ada. Pengiriman. Ada. Iya. Layanan pembeli. Jasa pengiriman. Bukan. Pengaturan toko coba. Pengaturan toko, ya. Pengaturan toko. Aku lupa settingnya di mana nanti. Ada kan? Nggak ada. Kok nggak bisa diklik? Kayaknya Ya? ada atas jasa pengiriman. Bukan. Kok nggak bisa diklik, Pak? Sip. Kok nggak bisa diklik? Kenapa ini? Aku relate aja. Wah, pokoknya itu nanti ada ya, bisa diotak-atik sendiri. Aku lupa tadi nggak bisa kebuka. Nih, malah loading. Sinyalnya kayak ini. Nah, pokoknya di ini muncul ketika kita settingnya apa aja yang kita gunakan di akun Shopee kita. Misalnya kalau emang kita cuma gunakan 3 aja sih, yang reguler, hemat, dan instan, ya cuma 3 aja yang kita setting. Di sini aktif. Ada bisa juga kita buat nonaktif kalau emang itu udah nggak aktif nih. Misalnya kita udah setting banyak tapi nggak mau kita aktifkan di produk ini gitu kan kadang ada nih jasa yang dia berdasarkan berat dan berdasarkan volume ya. Jadi kalau barang-barang yang emang dia lebih untung kita kirim melalui jasa yang cuma pakai berat, ya udah kita aktifkan di jasa itu gitu kan. Kayak aku contoh yang pakai volume apa Mbak Mut? Volume sama berat jasanya? JNE biasanya. Nah, kalau JNE itu kalau untuk JNT antara aja si cepat itu nggak ada pakai volume. nggak ada pakai volume ya, kan? JNE kalau emang modelnya berat tuh, kayak misalnya rumah huruf kan dia berat tuh. Kalau berat, nah kita lebih untung pakai jasa pengiriman yang hitungnya berdasarkan volume. Ya udah kita pilih itu aja yang kita aktifkan. Tapi kalau biar banyak pilihan, biar orang pembeli juga dia lebih enak karena banyak pilihan, aktifkan semua. Di sini terakhir adalah dikirim dalam pre-order. Nah, misalnya itu termasuk barang PO atau enggak gitu. Kalau enggak kita bikin 0 aja. Karena itu kan bukan barang PO, barangnya ready. Nah, ini kan jika kamu ingin mengatur produkmu sebagai pre-order, baru diisi. Kalau memang bukan pre-order, diisi 0 aja. Langsung kita save. Nah, belum di close. Kok jadi untuk tadi yang ngisi di Excel ada pertanyaan nggak, Mbak? Udah jelas belum yang ngisi di Excelnya? Kayaknya
kalau belum nyoba sih masih belum ini ya. Iya, Dulu. bener. Yang penting udah ada tahu Aku mau bayangannya aku ya, mau sambil formanya gimana gitu. menujunya sih yang enggak ini kan, selama ini tuh nggak ngerti kemana gitu loh, Oh, mau iya. milih yang apa. Tapi kalau ngisi Excelnya nanti ya dicoba-coba. Ini Dicoba-coba mau bener. langsung praktek tapi internetnya lelet ini. Di laptop makanya. Ya nggak berarti ini aja dulu kita praktek di sini aja. Langsung berarti kita kalau mau upload ke produk saya. Nah, di sini pilih upload massal. Kayak tadi awal kita mau download tapi kita di sini bagian yang upload file. Nah, kita pilih file kita. Di mana? Ini karena aku tadi lupa jadi aku tadi yang mana filenya ya? Paling atas tadi kayaknya. Oh ya, dicontoh dia. Dicontoh. Nih. Nah, ini filenya. Oh, itu bukan produk yang udah ada di Shopee kan? Udah ada kayaknya, Mbak. Nanti dihapus aja lah. Jangan Nah, kayaknya loh. apa? Jangan pakai kayaknya, nanti kalau double-double kena lagi kita. Oh iya. Yang penting kan nggak di-upload foto. Kalau upload foto baru kena. Nah, bedanya di Shopee ini. Kalau di Shopee, dia ada 3/3. Jadi misalnya tadi ada yang bermasalah tuh. Kayak contoh tadi awal, 10 produk kita upload cuma 7 yang ke upload. Nah, ini langsung 7/10 gitu kan. Jadi yang udah bisa ke upload otomatis ke upload, yang enggak ke upload itu. Beda sama Siplah kan, kalau satu aja nggak bisa gagal, semuanya gagal. Kalau ini enggak. Nah, nanti di sini ada menu. Kalau gagal misalnya ada 3 gagal, di sini ada menu untuk download nih. Ini kayak ini. Contohnya ini. 30/36 kan. Ini nanti ada menu download gitu. Dan dia akan keluar ke file-file yang dia emang nggak ke-upload gitu. Kalau yang udah ke-upload dia nggak ada di sini langsung otomatis. Ya. Enak berarti. Enak di sini. Kalau ini kan tadi ini ada 6 kan nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kan tadi ada 6 tuh. Ya udah. Ini kan 30/36 berarti emang kurang 6. Jadi dia emang tinggal yang belum aja, apa yang salah baru harus kita perbaiki, upload ulang. Enak dia. Jadi yang ini name valid nih. Name valid ini karena jumlahnya ini lebih dari 100. Ini. Makanya kan dia kepanjangan. Di sini ada keterangan juga kok kayak Siplah. Apa yang salah. Ini kan name valid semua ini. Ini sama ini kepanjangan. Jadi harus kita teliti berapa jumlahnya. Itu nama produknya itu pakai ini ya, tanda apa sih? Garis. Apa Mbak? Pelan banget sih suaranya. Misahin namanya, mainan edukasi, strip gitu ya? Apa garis itu bebas, bisa pakai strip. Kalau apa tadi pakai garis miring ya? Apa strip tadi itu bebas, kita sama aja. Kan aku khawatirnya tuh, itu pakai spasi berarti ya? Iya. Kedetek tuh gimana? Pakai spasi. Kan ya? Pakai spasi. Kadang juga kalau kita ngeliat di Shopee itu malah nggak ada tanda, dia langsung aja spasi cuma dibatasinya. Jadi nggak ada garis miring atau nggak ada strip, langsung. Ada juga yang kayak gitu di Shopee juga. Jadi kan biar juga kayaknya lebih rapi kalau kita kasih strip kan, jadi ketahuan. Jadi kita juga ngebacanya enak gitu. Nah, setelah itu nanti kita ada di sini menu perubahan atribut massal, langsung kita klik aja di sini. Nah, kalau enaknya susahnya di Shopee, walaupun kita udah upload tadi ya Excel, itu belum semuanya settingan. Jadi masih ada yang harus kita setting melalui aplikasi, nggak bisa lewat Excel. Kalau di Siplah kan tadi enak tuh, kalau kita udah setting di Excel aja langsung upload semua udah beres. Kalau di Siplah di Shopee ini enggak, kita harus tetap ada settingan yang manual, itu harus di Shopee-nya.
Ini kok agak lama ya, muter-muter aja. Ya makanya aku juga di laptop lelet banget. Lelet. Ini soalnya yang lain lancar. Kok ini apa emang gak gangguan atau gimana Shopee? Saya juga bukanya itu kok muter-muter. Muter-muter ya? Kayaknya emang lagi gangguan Shopee-nya apa ya? Kita tunggulah kalau emang kalau bisa kebuka alhamdulillah ini. Malah nggak bisa kebuka sama sekali sel. Nggak bisa kebuka sekali Pak ya? Webnya. Kayaknya emang Shopee-nya lagi lagi ada maintenance aplikasi kayaknya nih. Oh pantas. Sampai Kayaknya kerosak sih. sudah anunya laptopnya. Nggak bisa. Soalnya Zoom aja kalau Zoom-nya aja lancar kan. Biasanya Zoom ini banyak nyedot kuota. Iya. Kalau sinyalnya jelek, Zoom-nya macet-macet pasti. Shopee kayaknya ada kayak pembaruan sistem besok kalau misalkan udah pada update tuh ya, kita udah nggak bisa lagi ngelihat alamat pengiriman untuk ke customer. Jadi baiknya sekarang tuh data-data di Shopee langsung download deh, Oh. biar dapat database. Karena kemarin gue ngeliat kayak postingan screenshotan orang gitu, udah di close. Nah cuman di handphone gue kayaknya masih versi lama, jadi masih bisa kelihatan. Itu berarti lebih menjaga privasi customer-nya ya. Betul. Halamannya langsung dihapus, nggak bisa kesimpan. Iya, pakai Database-nya. bintang-bintang sekarang. Oh, iya. Lebih ketat lagi sih, lebih ribet. Untuk upload-nya lebih ribet kayak nanti ya, upload-nya ya. Upload sih kayaknya dari dulu ya begitu aja. Begitu aja ya. Bener yang lain bisa dibuka, Shopee nggak bisa. Berarti emang lagi gangguan Pak ya Shopee-nya ya? Iya, lagi gangguan. Udah lah, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan nggak Pak? Dari yang Siplah tadi atau yang Shopee ini? Karena kan ini emang nggak bisa nih kita lanjut kayaknya karena Shopee-nya lagi maintenance. Itu tadi langsung masuk fotonya nggak sih yang pas upload tadi? Belum Mbak, jadi nanti kita foto itu kita upload manual. Tetap kita upload manual. Oh iya, yang foto. ini ya, yang ditunggu ini baru mau upload foto. Iya, baru upload ini. Jadi nanti itu kita di sini masih ada beberapa settingan. Pertama, settingan apa ya? Kategori apa ya? Terus Nggak produk itu ya. dari Indo atau dari luar. Itu ada nanti settingan gitu. Sama ngupload fotonya. Nah tadi aku baru upload satu produk ya karena ada yang mau order pink tower. Nah itu sekarang ininya asal produk itu dijembrengin gitu loh ininya negaranya. Asalnya Amerika gitu keluarnya tadi tuh. Ya. Ada kayak Shopee ekspor gitu loh Mak. Dan kalau nggak salah itu Indonesia itu nggak ada. Nggak ada. Jadi kita ada menu tambah manual, ada kita tambah sendiri. Ada. Kalau sebelumnya kan itu lokal gitu aja kan, lokal atau impor pilihannya kan gitu. Lokal ya. itu itu juga ini Mbak, nggak semua kategori. Jadi aku perhatiin tuh ada beberapa kategori mainan yang itu ada pilihan lokal atau enggak, dan ada yang sama sekali nggak ada gitu, cuma negara aja gitu. Enggak, yang sebelumnya kan lokal atau impor pilihan gitu aja. Nah hari ini tadi aku uploadnya tuh ada negaranya ya. Yang muncul. Tapi nggak ada produk lokal, nggak ada. Jadi tadi aku pilih pilihan lain apa ya, pokoknya nggak milih nama negara. Karena di Indonesia nggak ada kata lokal juga kan. Pilihan lain nanti kita bisa isi sendiri, itu di bawahnya ada kolom buat isian. Iya benar, kita ketik sendiri. Gitu. Dan juga nanti ada settingan ini juga usia mainannya untuk berapa sampai berapa. Iya ada tadi juga. Kalau di Excel kan nggak ada kan settingan itu ya. Ngisi cuman upload satu kan tadi. Iya. Nah itu tuh lumayan jauh berubah. Yang nyebabin dia kenapa ada settingan lebih itu kan karena kategorinya tuh beda-beda gitu. Nah di setiap kategori itu
ada settingan khususnya. Jadi emang nggak bisa disamain di Shopee-nya apa di Excel-nya gitu. Iya sih, kalau apalagi kan kalau untuk kita pilihnya bayi apa sih ibu dan anak terus Ibu dan anak, itu harus terus ada batas umurnya juga ada. Beda sama kita pilih mainan yang di game dan mainan kan. Ya, Itu game kan dan mainan lebih ke beda. koleksi ya, jadi beda ininya. Beda lagi isiannya kan. Produk saya nyoba kalau ngedit yang udah ada bisa nggak ya? Ini webnya aja nggak kebuka di sini, astaga muter-muter. Aku buka IG bisa, buka WA bisa. Oh iya ya. Shopee. Nyoba aplikasi Shopee-nya. Iya sama Mbak nih, nggak bisa nih Shopee-nya nih. Berarti emang gangguan Shopee-nya, nggak bisa kita lanjutin Mbak. Maintenance. Lagi maintenance. Ini kembali ke halaman yang mana sih? Nah, iya nih. Coba apa muncul fitur. Di aplikasi juga nggak bisa. Iya. Nggak. Ini aku mau munculin semuanya kayak mana sih? Scroll ke bawah, nggak bisa. Scroll ke bawah apa ini ya? Ya, ke bawahin. Kembali ke room Zoom tadi ya. Ini dia. Keluar dia. Ini pilih apa ini Mbak? Kalau mau ngegedein layar kayak awal nih. Kayak apa banget. Oke, sejauh ini masih ada yang ingin ditanya lagi nggak Mbak? Kalau udah mungkin bisa kita cukupkan gitu. Kalau ada kita bisa sharing lagi. Nggak bisa sambil nyoba sih jadinya. Iya, bingung juga. Mungkin nanti kalau emang udah bisa kita bisa sih kalau mau diagendain lagi misalnya. Nyoba dulu. Nanti coba dulu kalau emang masih agak ada kesulitan, boleh kita agendain untuk ini lagi. Langsung praktek aja nanti ya. Iya, langsung praktek gitu kan. Berarti disiapin dulu kalau udah bisa diakses kan, siapin template-nya dulu. Nanti kita gampang ya. gitu. Kalau untuk sampai yang di Excel tadi, insya Allah paham ya, karena enak di Excel tadi. Berarti kalau emang di lain waktu kita mau ada lagi, yang di Excel disiapin dulu, jadi kita langsung praktek tuh bisa. Oke. Ini dulu kan bagi yang belum punya Shopee seller-sellernya juga dibikin dulu kan? Benar, dibikin dulu. Siapin dulu akunnya. Siapin dulu akunnya. Oke. Oke deh berarti. Cukup Mbak ya? Jalan buntu ini. Jalan buntu. Juga udah jam 8 aku. Aku juga mau pergi dulu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi nggak Pak? Nggak ada ya? Ada. Oke. Kalau yang lain. Mungkin cukup itu Mbak dari aku. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah dalam aku menyampaikan. Aku mohon maaf. Kepada Allah aku mohon ampun. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Direkod ya? Iya sih. Tadi di record cara stopnya kayak mana nih? Oh ini ya, astaga. Gimana Pak Fit? Udah. Ini nanti kalau kita stop, di save-nya di mana Mbak? Ada nanti foldernya di laptop ada ya? yang tempat kamu nge-save. Nanti ada foldernya sendiri, muncul sendiri gitu. Oke, coba nanti aku cari tahu lah, cari. Aku soalnya belum pernah nge-record sendiri sih di Zoom nih. Aku juga kemarin itu ketemu sendiri gitu loh, ada foldernya gitu. Cuma biasanya Mak Fit tuh yang
yang tukang record tuh. Tukang record ya. Banyak. Ini nanti di mana? Di-upload atau mau di-upload atau gimana? Kirim ke Mak Fit aja biar nanti dia yang ini. Mak Fit Nah. atau Mak Maya. Kalau kan nanti aku upload ke ini aja lah, ke Drive atau ke YouTube aja lah, kalau biar ini sekalian maksudnya. Bisa, boleh. Boleh. Oke. Ya. Kasih Mbak ya. Soalnya aku pamit. Ya, makasih ya. Ya, Assalamualaikum.